pagi mulai merangkak naik. Toko kelontong besar milik Bu Lina sudah buka lebih dulu dari toko-toko di sekitarnya. Jalanan depan toko masih lengang. Hanya ada beberapa motor yang lalu lalang. Bu Yayah datang dengan motornya. Wah, enak juga ya kalau belanja pagi gini. Udara masih adem, jalanan juga belum rame. Sini aja Bu, parkirnya di sini, di bawah pohon aja, adem. Lah, ada bapak toh. Saya pikir belum ada orang. Emang tiap pagi udah standby di sini ya? Iya Bu, saya udah beberapa hari di sini bantu-bantu, jagain parkiran di sini biar nggak semerawut. Oh gitu. Ya udah deh, saya parkir sini aja. Pagi ini mau borong belanjaan. Wah mantap Bu, belanja banyak ya. Emang paling enak kalau belanja pagi-pagi begini. Iya, soalnya kalau siang suka capek duluan. Lagi pula, saya juga sambil mau cari plastik beras. Anak saya nitip. Cocok banget Bu, di toko ini mah lengkap. Saya juga udah lama ngaranin toko Bu Lina. Enak, pelayanannya juga ramah. Betul Bu, saya juga suka belanja di sini kadang-kadang. Bapak rumahnya deket sini ya? Nggak jauh Bu, jalan kaki juga nyampe, paling 5 menitan. Walah, pantesan sering lihat bapak nongkrong deket-deket sini. Iya Bu, biasanya ngopi di warung ujung tuh, sekalian ngawasin sekitar sini. Ya udahlah, saya masuk dulu ya Pak. Mau ambil beberapa barang. Silakan Bu, tenang aja, motor dijagain kok, aman. Bu Yayah masuk ke toko. Di dalam, Bu Lina sedang menyusun kemasan minyak goreng. Ia menoleh mendengar suara langkah mendekat. Bu Yayah, pagi amat. Biasanya nongol jam 10 ke atas nih. Iya Bu, hari ini saya pengen cicil kerjaan dari pagi. Jadi belanjanya juga dimajuin. Wah, bagus tuh. Semangat pagi-pagi gini. Emang bikin enak seharian. Bener banget Bu. Tadi di luar saya sempat ngobrol sama bapak-bapak yang jaga parkiran tuh. Kayaknya baru lihat ya. Oh iya? Siapa ya? Saya nggak tahu kalau ada yang jaga parkiran. Iya, dia bilang bantu-bantu ngawasin aja. Pakai rompi juga. Tapi ramah sih ngajakin ngobrol. Rompi warna apa tuh Bu? Kayaknya oranye deh. Saya juga nggak merhatiin banget sih. Tapi kayaknya dia sering nongkrong di sekitar sini juga. Oh, ya mungkin warga sekitar juga ya. Saya belum kenal semua soalnya. Ya Bu, saya juga cuma nanya-nanya biasa aja sih tadi. Kirain karyawan baru Ibu. Belum Bu, belum nambah orang lagi. Ya udah, saya muter dulu nih Bu. Beli sabun lem minyak. Yap, kalau udah kesini ya. Kayak biasa ya Bu, pakai kantong plastik tebal. Kalau yang tipis suka jebol. Oke Bu, saya siapin deh. Bu Yayah berjalan menyusuri lorong rak. Beberapa menit kemudian, Bu Yayah selesai mengambil semua belanjaan yang dibutuhkannya. Waduh Bu, kayaknya kali ini belanjaan saya lebih banyak dari biasanya. Berat banget ini. Iya Bu, saya juga lihat dari tadi motornya nggak berhenti. Tapi nggak apa-apa, kan sekalian bawa stok rumah. Betul Bu, daripada bolak-balik, sekalian anak saya juga nitip banyak. Saya hitung dulu ya. Totalnya jadi 118.000. Nih Bu, 120.000. Kembaliannya ambil aja. Wah, makasih ya Bu Yayah. Semoga sehat terus, lancar rezekinya. Amin. Bu Lina juga ya. Toko makin rame, makin laris. Amin. Hati-hati ya Bu di jalan. Bu Yayah pun keluar dari toko sambil menjinjing 2 kantong besar berisi belanjaan. Di luar, Pak Komar sejak tadi duduk di bawah pohon, langsung berdiri dan menghampiri motornya. Wah, belanja banyak banget nih Bu, berat ya? Lumayan Pak, ini aja tangan saya udah pegel. Ini Bu, saya bantuin pegangan motornya. Makasih ya Pak. Pak Komar memegangi motor Bu Yayah supaya tidak oleng saat Bu Yayah menaikkan kantong-kantong belanja ke bagian depan dan belakang motor. Hati-hati ya Bu, oh iya, biaya parkirnya 3.000 ya. Loh, 3.000? Tak pikir 2.000. Kayak biasanya kan tukang parkir tuh 2.000. Sekarang udah naik Bu, soalnya ya gitu, banyak motor keluar masuk. Saya juga harus standby terus. Emang udah gitu aturannya Pak ya? Iya Bu, udah dari 2 minggu kemarin mulai begitu, udah disepakati. Walah, saya pikir 2.000, tapi ya udahlah, pada ribet. Makasih banyak Bu, semoga belanjaannya berkah semua deh. Amin, makasih juga ya udah bantuin motor saya. Bu Yayah pun pergi.
Bu Lina sejak tadi memperhatikan dari balik jendela kecil. Dia melihat jelas bagaimana Pak Komar menghampiri Bu Yayah dan menerima uang dari tangan pelanggan setianya itu. Bu Lina pun keluar dari tokonya, berjalan mendekati tempat Pak Komar duduk. Pak, maaf, bisa saya tanya sebentar? Bu, iya, ada apa ya Bu? Ini, saya lihat Bapak jaga parkiran di sini. Udah berapa hari ya? Iya Bu, ini saya cuma bantu-bantu aja, biar motor-motor nggak semerawut gitu. Bantu-bantu atas inisiatif siapa ya Pak? Soalnya, saya sebagai pemilik toko nggak pernah dengar soal penjagaan parkir resmi. Oh itu Bu, saya pikir nggak apa-apa, soalnya banyak parkir sembarangan. Jadi saya pikir saya bantu aja gitu. Tapi tadi saya lihat Bapak minta uang ke Bu Yayah, 3.000 ya? Iya itu, Bu, saya cuma maksudnya buat ganti air minum gitu Bu. Saya duduk dari pagi soalnya. Tapi Bapak bilang ke Bu Yayah kalau itu tarifnya. Dan itu bukan uang sekelasnya, tapi udah kayak kewajiban. Enggak, saya nggak bilang gitu Bu. Mungkin Bu Yaya yang salah paham. Saya cuma bilang seikhlasnya. Saya ini paham Pak, saya ada di dalam. Tapi jendela saya kebuka, suaranya kedengeran jelas kok. Aduh, saya cuma bantu jaga Bu. Takut ada motor hilang atau gimana. Tapi saya nggak pernah minta siapapun jaga parkiran. Dan saya juga nggak pengen pelanggan saya bayar parkir. Itu prinsip saya dari awal buka toko. Saya cuma, aduh Bu, saya minta maaf. Saya pikir nggak masalah. Pak Komar mulai gelagapan. Ia pun pergi menjauh sambil pura-pura menerima telepon. Bu Lina memandanginya dengan skeptis. Aduh, beginian lagi. Nanti bisa-bisa pelanggan lain pada kabur kalau begini terus. Seminggu kemudian, suasana di depan toko kelontong Bu Lina kembali seperti biasa. Wah, tumben ya. Biasanya si Pak parkir itu nongkrong di pojokan situ. Sekarang nggak kelihatan. Ia turun dari motornya dan memarkirkan sendiri kendaraan di tempat biasa. Di dalam, suasana sedikit berbeda. Bu Lina tidak tampak di balik meja kasir. Yang ada hanya 2 karyawan muda yang sibuk melayani pelanggan. Wah, Bu Lina kemana ya? Biasanya dia suka nyapa saya kalau belanja pagi-pagi. Beberapa menit berlalu, Bu Yayah selesai mengambil barang-barang, lalu menuju kasir dan membayar seperti biasa. Nih ya, totalnya 75.000, saya bayar pas. Bu Yayah membawa belanjaannya keluar toko. Saat ia hendak menaiki motornya, tiba-tiba, Bu, bentar dulu. astaga, lah, Bapak ini ngagetin aja. Dari mana sih? Saya pikir udah gak nongkrong di sini lagi. Tadi saya di seberang Bu, lagi duduk di bawah warung. Pas lihat ibu parkir, saya langsung ingat motor ibu kan yang minggu lalu. Ya, terus kenapa? Saya parkir sendiri kok. Iya, tapi tetap ada biaya parkirnya Bu. Masih bayar juga. Saya udah dikasih tahu Bu Lina perihal ini ya. Ya itu mah dulu Bu, sekarang beda lagi. Tarifnya juga udah naik. Naik? Maksudnya? Sekarang berapa? Sekarang 5.000 Bu, soalnya makin banyak yang parkir. Saya juga harus kerja lebih ekstra. Lah, kok bisa sih naik segitu cepetnya? Aturan baru Bu, sudah disepakati sama, ya pokoknya sekarang begitu. Tapi Bu Lina bilang minggu lalu dia nggak pernah suruh siapa-siapa jaga parkir. Ini tuh bukan parkiran resmi, Pak. Wah, itu mungkin Bu Lina belum update. Sekarang saya bantuin atas kesadaran sendiri. Lagian kan saya bantuin jagain. Tapi tadi saya nggak lihat Bapak jaga-jaga apapun. Saya parkir sendiri juga. Iya Bu, tapi saya tetap awasin dari jauh, biar nggak ada yang baretin atau iseng. Saya yang tanggung jawab kok. Duh, saya bingung deh. Ya udahlah, ini 5.000. Bu Yayah menyerahkan uang dengan ragu. Makasih banyak Bu, semoga belanjaannya lancar semua. Beberapa hari terus berlalu. Bu Yayah tetap belanja seperti biasa ke toko kelontong Bu Lina. Walaupun rasa tak nyaman semakin terasa. Setiap kali ia selesai belanja dan hendak pulang, Pak Komar selalu muncul tiba-tiba dan menagih uang parkir. Pagi itu, Bu Yayah datang seperti biasa. Sepi, alhamdulillah. Semoga hari ini gak muncul lagi deh bapak itu. Ia berbelanja seperti biasa. Bu Lina masih belum terlihat. Setelah membayar, Bu Yayah keluar. Wah Bu Yaya, pas banget saya datang nih. Ya ampun, Pak, Bapak ini munculnya selalu mendadak banget sih. Dari mana lagi sekarang? Saya tadi di pojokan warung sana Bu, ngopi sebentar. Tapi mata saya mah tetap mantau terus ke sini. Ya, saya udah tahu. Pasti ujung-ujungnya bayar lagi kan?
Iya bu, sekarang tarifnya jadi 7.000 ya. 7.000? Kemarin 5.000, sebelumnya 3.000. Ini tiap saya datang naik terus, Pak. Iya bu, soalnya sekarang saya jaganya dari pagi banget, lebih capek, lebih tanggung jawabnya. Tapi kok naik tarifnya cepet banget? Ini bukan parkiran bandara, Pak. Ya gimana bu, saya juga harus nutup kebutuhan, harga-harga pada naik semua. Saya parkir nggak sampai 20 menit loh. Saya nggak minta motor dijagain juga. Tapi kan tetap aja bu, motor ibu aman, nggak digeser, nggak jatuh. Saya jagain dari jauh. Tapi saya juga nggak lihat Bapak di mana-mana tadi. Saya posisinya strategis bu, kelihatan semua sudut. Aduh, terus gimana ini? Setiap hari belanja, setiap hari juga bayar parkir mahal. Iya bu, saya ngerti, tapi ini nggak wajib kok. Kalau keberatan bisa bayar seadanya. Selalu Bapak ngomongnya gitu. Tapi kalau saya kasih kurang, Bapak nggak rela. Bukan gitu bu, saya cuma pengen dihargai aja. Saya ngerti, Pak. Semua orang juga nyari makan. Tapi jangan terus tiap hari narik orang dengan tarif yang naik terus. Ya ini bentuk usaha saya bu, daripada saya minta-minta di jalan. Tapi caranya salah, Pak. Saya tuh nggak nyaman jujur. Kalau gitu lain kali ibu kasih aja berapa. Saya nggak maksa, tapi ya saya tetap jagain. Udahlah, daripada debat terus, bayar aja. Tapi tolong ya, Pak, jangan dinaikkan terus. Ini udah kelewatan. Iya bu, makasih. Bu Yayah menyerahkan uangnya dengan wajah tidak puas. Keesokan harinya, Bu Yayah kembali datang ke toko kelontong Bu Lina. Ini mengendarai motor lama milik suaminya, bukan motor biasa yang ia pakai. Semoga aja dia nggak ngenalin. Motor ini udah jarang dipakai. Biar aja deh, daripada tiap hari ditarik terus. Di dalam, suasana cukup tenang. Bu Yayah mengambil beberapa barang, lalu menghampiri meja kasir. Dek, Bu Lina masih belum balik ya? Belum bu, beliau katanya masih di luar kota, katanya urusan keluarga. Waduh, udah lama juga ya. Saya pikir paling 2-3 harian doang. Iya bu, soalnya katanya agak mendadak juga. Tapi beliau mantau kok dari jauh, sering nelpon. Oh gitu, ya udahlah. Saya doain semoga urusannya lancar deh. Amin, makasih ya bu. Setelah membayar, Bu Yayah keluar dengan cepat. Ayo dong, semoga dia nggak muncul. Tapi belum sempat ia menaiki motornya, seorang ia kenal kembali terdengar. Bu, bu, tumben ganti motor. Ya ampun, ketahuan juga toh. Ya saya hafal orangnya bu, bukan cuma motornya, hehe. Saya pikir tadi Bapak nggak lihat. Saya parkirnya juga beda tempat loh. Lihat kok bu, saya duduk di belakang spanduk itu. Ya. Terus kali ini mau minta berapa lagi, Pak? Ini saya tarifnya sekarang 10.000 bu. Soalnya sekarang saya jaganya dari subuh. 10.000? Pak, ini udah gila-gilaan sih. Ya ini kan buat keadilan juga bu. Motor sekarang makin banyak, saya kan makin repot jadinya. Tapi nggak bisa gitu dong, Pak. Saya parkir doang, nggak nitip emas. Ya saya tahu bu, tapi kerja saya juga kan bukan duduk doang, liatin motor-motor. Kalau ada yang nyenggol kan saya tegur. Tapi Bapak juga nggak pernah kelihatan waktu saya datang. Selalu aja tiba-tiba muncul pas saya mau pulang. Itu karena saya jagain dari sudut-sudut bu, nggak kelihatan tapi selalu siap. Pak, saya tuh pelanggan tetap di sini ya. Kalau tiap hari bayar 10.000, bulan bisa ratusan ribu. Iya bu, saya ngerti beratnya, tapi saya juga hidup dari sini. Bapak pernah ngomong ke Bu Lina belum soal ini semua? Itu mah urusan nanti bu, beliau juga kan belum balik. Nanti aja kalau udah ketemu. Saya udah mulai capek, Pak. Ini udah gak masuk akal. Gimana ya bu, saya juga bingung, tapi ini yang bisa saya lakuin sekarang. Aduh, ya udahlah. Nih. Tapi ini terakhir ya, Pak. Saya serius. Makasih banyak bu, semoga rezeki ibu lancar terus. Beberapa hari berlalu. Suatu pagi, sebuah mobil berhenti di depan toko kelontong. Dari dalam keluar Bu Lina. Ia tampak lelah. Lega akhirnya bisa kembali ke tokonya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Kangen juga sama toko ini. Ia memandang sekeliling. Tak ada tanda-tanda keberadaan Pak Komar. Kayaknya Pak Komar udah gak nongol lagi. Bagus lah. Waktu itu juga udah saya tegur langsung. Bu Lina pun masuk ke dalam toko. Tak lama, Bu Yayah datang.
Bu Lina udah balik. Saya pikir masih di luar kota. Bu Yaya, iya, baru banget nyampe tadi. Alhamdulillah, saya seneng banget ibu udah balik. Soalnya saya mau cerita sesuatu. Cerita apa tuh, Bu? Jadi gini bu, waktu ibu pergi, si bapak yang biasa duduk depan itu, Pak Komar, masih terus jagain parkir. Hah? Masih? Saya pikir dia udah nggak balik lagi ke sini. Nah itu dia, saya juga sempat ngira gitu. Tapi ternyata enggak. Terus dia masih minta uang parkir juga. Masih bu, dan makin hari tarifnya makin naik. Lah, maksudnya? Kemarin terakhir saya datang, dia minta 10.000 bu, serius 10.000. Astaga, 10.000. Itu parkir? Apa ikut nganterin ke rumah? Saya juga shock bu, tapi ya gitu, saya udah risih, udah ngomel juga. Tapi dia tetap narik. Aduh, ini udah keterlaluan. Saya pikir dia udah berhenti waktu saya tegur itu. Saya sampai ganti motor loh bu, biar nggak dikenalin. Tapi dia hafal orangnya. Gawat ini, saya ikut ibu keluar. Saya mulai langsung. Mereka menyusuri halaman depan toko. Tadi, ibu parkir di mana? Bawah pohon, biasa bu. Tapi kayaknya sekarang dia nggak ada. Ya, saya juga nggak lihat. Biasanya dia suka duduk deket tiang itu. Ya bu, tiap saya pulang pasti nongol dari balik spanduk atau orang sebelah. Tapi hari ini beneran kosong ya? Ya, padahal saya pikir dia udah nungguin lagi. Bisa jadi dia udah curiga saya udah balik atau ngumpet. Bisa jadi bu, soalnya hari ini baru kali ini saya nggak ditagih. Ya udahlah, tapi saya nggak akan diem lagi. Kalau ketemu dia, saya ngomongin tegas. Ini udah kelewatan. Keesokan harinya, Bu Yaya datang ke toko Bu Lina dengan langkah yang lebih ringan dari biasanya. Alhamdulillah, semoga hari ini tenang. Kayaknya sih Pak Komar beneran udah nggak balik. Kemarin juga nggak kelihatan sama sekali. Ia belanja seperti biasa dan berbincang sebentar dengan Bu Lina. Setelah selesai, ia pun keluar dengan senyum lega. Namun, begitu sampai di motor dan mulai memasukkan belanjaan, tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Bu Yaya, bentar dulu bu, jangan pergi dulu. Astaga, Bapak lagi? Iya bu, saya cuma mau tagih seperti biasa. Bapak masih aja ya? Saya pikir Bapak udah sadar diri. Saya juga butuh makan bu, saya bukan niat jahat. Bapak nggak ngerti ya? Ini udah keterlaluan. Tarif naik terus, tiap hari naik terus. Tapi saya jagain motor ibu loh, nggak ada yang sentuh, aman. Saya parkir sendiri kok. Saya juga ngeluarin sendiri. Bapak cuma muncul pas meminta uang. Ya itu bagian dari jagain bu, dari jauh saya perhatiin terus. Udah cukup pak, kali ini saya nggak mau denger lagi. Tapi bu, parkirnya sekarang udah. Cukup, jangan halangin saya lagi. Tapi ibu belum bayar. Udah cukup pak. Pak Komar mencoba menahan motor Bu Yayah dari samping. Tapi ibu belum bayar bu. Udah pak. Bu Yayah langsung memutar gas. Motor melaju meski Pak Komar masih menahan bagian belakang. Tubuh Pak Komar kehilangan keseimbangan, terseret ke aspal, jatuh menghantam pinggir trotoar. Ah sial. Bu Yayah kaget. Ia langsung menghentikan motornya, turun dengan buru-buru. Astaga, Pak Komar, ya Allah, saya nggak sengaja. Bu Lina yang mendengar itu langsung keluar. Ya ampun, ada apa ini? Bu, saya gas aja motor saya karena kesel. Saya pikir dia cuma nahan motor. Saya nggak tahu bisa sampai jatuh gitu. Astaga, dia luka. Pak Komar, Pak, bisa berdiri? Aduh, kaki saya perih banget. Saya minta maaf. Saya yang salah. Saya terlalu maksa. Saya juga minta maaf Pak. Tapi saya benar-benar kesel. Saya udah tahan-tahan terus. Saya sadar sekarang bu, saya keterlaluan. Harusnya dari awal Bapak jujur. Saya nggak pernah izinin ada pungutan di depan toko saya. Saya tahu bu, saya cuma pengen dapat uang tanpa mikir panjang. Saya janji, saya nggak akan balik lagi ke sini buat narik apa-apa. Bapak istirahat aja dulu. Luka Bapak lumayan tuh. Jangan bergerak banyak dulu. Ibu masih mau tolongin saya. Padahal saya udah bikin ibu jengkel tiap hari. Kami manusia, Pak. Salahnya dibetulin, bukan dibiarin. Tapi jangan diulangin lagi ya. Saya nggak akan ulangin lagi bu, makasih. Saya salah, tapi hari ini saya juga belajar. Bu Lina dan Bu Yayah saling pandang. Meski masih ada amarah tersisa, mereka perlahan memaafkan.